alhamdulillah lancar, tapi ada kendala sih di situ, agak macet sedikit. Suasana hatinya gimana Kak Dini hari ini? Alhamdulillah sekarang bahagia ya, karena ada apa namanya, ada cowok yang aku suka, terus dia balik uang ya ceritanya. Oh gitu. Iya. Hmm. Jadi agak membuat berbunga-bunga ya hari ini. Oke, baiklah. Sebenarnya terima kasih sekali ya Kak Dini mau berkonsul dengan saya. Oke, Kak Dini, apakah kita mau berkenalan lagi? Ya boleh, perkenalan lagi. Baik, mungkin secara singkat, nama saya Nabila Hajati. Di sini saya konselor yang akan membantu Kak Dini nanti dalam proses konseling kita. Ini saya baiknya memanggil Kak Dini atau Mbak Dini? Aku seringnya dipanggil Kak Dini aja sih. Oke, baik. Kak Dini, sebelumnya Kak Dini ada alasan apa untuk datang ke sini? Aku sebenarnya mau menyampaikan kesah aku sama orang yang aku kenal, tapi orang itu ternyata jauh berbeda sama yang dulu aku kenal. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Kak Dini sudah pernah melakukan kegiatan konseling? Belum pernah, aku belum pernah ngelakuin konseling. Mungkin saya bisa bantu Kak Dini untuk menjelaskan secara singkat ya apa sih itu konseling. Nah, jadi Kak Dini, konseling itu tuh bukan hanya cuma curhat biasa. Jadi di sini ada saya sebagai konselor dan Kak Dini sebagai klien atau konseling saya, dan nantinya kita akan berinteraksi bersama untuk mencari solusi dari permasalahan Kak Dini, begitu Kak Dini. Nah, konseling ini tuh ada asas-asas yang harus saya tekankan atau saya terapkan dalam prosesnya nanti. Yang pertama itu mungkin ada asas kesukarelaan, di mana Kak Dini datang ke sini dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Dan nantinya dalam proses konseling ini Kak Dini akan lebih nyaman. Gimana Kak Dini, apakah sukarela datang ke sini? Ya, sekarang Oke, baik. Aman ya Kak Dini ya? aman. Oke, baik. Yang kedua, ada asas kerahasiaan Kak Dini, di mana saya sebagai konselor akan berusaha untuk menjaga rahasia apapun yang Kak Dini ceritakan kepada saya atau yang Kak Dini berikan kepada saya gitu. Jadi Kak Dini tidak perlu khawatir dengan apapun yang Kak Dini mau katakan kepada saya, karena saya akan menjaga rahasia Kak Dini dengan aman, begitu Kak Dini. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana saya sebagai konselor maupun Kak Dini diharapkan mampu saling terbuka. Jadi permasalahan Kak Dini nantinya bisa saling kita cari tahu lebih dalam karena dari keterbukaan diri kita sendiri gitu kan. Dan yang terakhir ada asas kegiatan dan penertiban, karena kegiatan ini tuh tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat Kak Dini gitu. Lalu dalam proses kegiatan di sini konseling kita akan dilaksanakan 40 menit Kak. Jika lebih dari itu, nanti Kak Dini bisa untuk menjadwalkan ulang kegiatan kita. Gitu Kak Dini. Gimana Kak Dini? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas. Baik, mungkin Kak Dini sekarang bisa langsung saja bercerita. Di sini aku merasa namanya ada permasalahan yang formal banget sih, ini kayak sepele, tapi bikin kepikiran aja gitu, bikin kepikiran sama bikin perasaan itu jadi kayak wah ini kenapa nih bisa begini gitu. Awal mulanya aku kenal sama orang tersebut itu melihat pandangan
sifat dia sama cover gitu fine fine aja, tapi seiring berjalannya waktu nggak ada yang tahu, nggak ada penyebabnya juga, dia jadi berubah yang jauh berbeda sama apa yang aku kenal sebelumnya. Oke. Ya, mungkin berbedanya ini dirasakan sama aku dan teman-teman aku lainnya, tapi bagi orang-orang yang gak dekat sama dia mungkin gak dirasakan karena kan kita yang tahu gitu, kita yang mengerti gitu kan. Nah situasi ini tuh lama-lama tuh bikin apa ya, renggang gitu loh. Jadinya sulit untuk dipersatukan kembali seperti masa-masa sebelumnya gitu kan. Nah pasti kita tahu dong kalau misalkan kita hidup di dunia ini kan dikelilingin sama berbagai macam orang dari karakter, sifat, dan sebagainya. Nah dari situlah kenapa awal mulanya saat kita niatnya itu mau berteman, karena kan kita harus saling merangkul satu sama lain ya, tapi walau alam ternyata sifat yang sekarang tuh jauh berbeda dari yang dulu kita kenal gitu kan. Dan jauh berbedanya ini tanpa sebab penyebabnya, tapi dia terlalu anak-anak tuh kejam tapi gak mau dibilang kejam gitu, gak mau ngerasa bersalah. Nah dia bahkan cerita sama orang-orang yang di luar sangkut pautnya kita, di luar dari pengetahuan kita juga. Dia bahkan menceritakan yang gak sesuai fakta ya. Misalnya dia menceritakan tentang kepribadian kita yang jauh berbeda sama sifat asli kita, terus habis itu dia juga bercerita mungkin dilebih-lebihkan, kita nggak ada yang tahu, dan bahkan orang lain itu yang diceritakan itu jadi berpandang buruk terhadap diri kita, padahal orang lain itu nggak kenal lebih dalam soal diri kita sendiri gitu. Jadi kayak apa ya, bahasa sekarang tuh menghasut kali ya, Menghasut orang lain. iya, jadi berpandang buruk, jadi kan seolah-olah jadi menutup kan komunikasi antara sama gitu kan. Nah terus habis itu dia juga seakan-akan tuh dia kalau misalnya sebenarnya kita udah berupaya baik terhadap dia, kita udah saling mengerti, memaklumi, mungkin emang namanya orang di dunia ini pasti ada masa perubahannya masing-masing, jadi kita mentoleransikan lah itu. Tapi ternyata makin lama nggak bisa dimaklumin gitu, makin ada aura keselnya gitu kan, ini kenapa gitu Dalam diri kak. iya dalam diri aku gitu. Nah terus habis itu aku juga udah berupaya baik untuk tetap masih sabar, masih masih solusi gitu, seharusnya jangan seperti ini karena apa namanya, hal yang dia sampaikan atau hal yang dia perbuat itu kan bisa berdampak buruk juga kan kepada dirinya sendiri atau bahkan lingkungan sekitarnya, tapi dia merasa dirinya dia tuh fine fine aja, bener-bener baik-baik aja, nggak ada yang salah. Jadi agak sulit berkomunikasi sama orang yang tidak mau menerima kritikan mungkin, jadi kayak ya Allah ini harus bagaimana solusinya gitu. Dan terus dia sebenarnya juga agak berbanding kebalik sama sifat aku. Aku juga menyadari hal itu, aku tidak menutup mata karena aku juga merasakan hal itu, karena dia ini tipe yang misal aku emang anaknya berasa busu, saya mau lebih cepat dikerjakan dalam hal apapun gitu, terstruktur lah ya. Nah dia tuh berbanding kebalikan dari situ, misalnya dia tuh maunya kayak disepelein ntar aja gitu, masih ada waktu banyak gitu. Tapi kan diri aku mungkin sangat udah terbiasa, karena kalau misalkan nggak dikerjakan saat itu juga di waktu yang tepat, pasti kan kita punya kendala lain di waktu yang selanjutnya gitu kan, dia harus bisa efektif waktu gitu kan. Tapi dia tidak seperti itu, jadinya agak ada
ya kan bisa gitu kayak sedikit konflik dari situ. Terus habis itu dia juga menceritakan hal-hal yang tidak seharusnya diceritakan sama orang lain. Tapi ceritanya itu jadi menjatuhkan orang itu kayak misalnya dia sebenarnya dia mau menceritakan tentang teman aku terus sebenarnya gak punya sifat egois, tapi dia bilang ke orang lain dia punya sifat egois gitu. Itu kan gak sesuai fakta ya, mohon maaf. Jadi kayak ya lo jauh banget sama fakta yang terjadi gitu. Terus dia juga kurang bisa disiplin makan waktu, karena setiap aku sama dia pergi misal dia jadi kayak tidak menghargai waktu aku. Jadi misal nggak sesuai sama jam janjian kita gitu. Kalau misalkan sebenarnya itu fine aja, itu hal yang wajar ya untuk di toleransikan. Tapi ini tuh ngaretnya bener-bener yang di luar batas kesabaran gitu. Berapa jam? 1,5 jam itu. Even kayak kita merencanain jam 9 di setengah 11 itu kan kayak nggak wajar gitu. Itu dari sebelumnya ngapain aja aktivitasnya gitu, sama-sama kan kita aktivitasnya, tapi dia biasalah ada aja alasannya gitu. Jadi kayak alasannya itu tidak, dulu sih bisa dimaklumin ya, tapi sekarang kan dia tiap hari begitu dulu kan nggak jadi menguras ini orang, kesabaran orang gitu. Terus habis itu juga dibicarakan secara personal. Kalau misalkan ya nggak baik lah kalau misalkan ini kan kita kan masih bersosial gitu, sosialnya masih di lingkup ini. Nanti kan kita lingkup selanjutnya beda lagi gitu kan, bertemu sama orang yang baru lagi, dan bahkan orang baru itu kita nggak bisa memperkirakan kalau orang itu bisa memaklumin seperti diri aku gitu kan. Nah, aku udah membicarakan itu tapi dia tidak menerima kritikan itu. Jadi agak sedikit bingung gimana cara kembalikan dia dari sebelumnya. Mungkin ini nggak tahu sih dia berubah ini karena faktor keluarga kah atau lingkungan kah atau apa, tapi dia juga kurang terbuka itu. Jadi aku juga bingung kan, aku nggak bisa menebak-nebak ya, nggak boleh menebak-nebak juga, karena disangkanya ini ya berburuk sangka gitu kan, karena dia banyak problem aku nggak ada yang tahu gitu. Kalau boleh tahu Kak Dini, kedekatan Kak Dini dengan orang tersebut tuh gimana? Sebenarnya baik-baik sampai sekarang juga pun baik. Jadi aku sebenarnya tuh ya udah teman dekat yang baik gitu, komunikasi juga lancar, tapi itu dia selalu melihatkan sifat-sifat dia yang jauh berbeda dari sebelumnya aja tanpa sadar. Jadi orang sekitar dan bahkan bukan orang sekitar, diri aku juga mungkin agak shock ya, kayak kok jauh banget pandangannya gitu. Jadi Kak Dini tuh sekarang merasa tidak cocok dengan orang tersebut sekarang, berbeda sekali dengan yang Kak Dini kenal di awal. Iya betul sekali. Jadi bingung juga. Kalau dari segi Kak Dini kan sudah tahu sifatnya seperti itu. Apakah Kak Dini merasa berdampak dengan sifat orang tersebut secara emosional? Secara emosional sebenarnya iya sih kan. Jadi sebenarnya aku tipe yang kayak ya udahlah ya gitu, orang itu punya sifat kayak gitu jadi harus dimaklumin gitu kan. Tapi ya gitu, yang balik lagi ke cerita aku sebelumnya, aku udah menetapkan dari dalam diri aku sendiri kalau aku tuh harus sabar, harus ngasih feedback yang baik aja, walaupun orang itu ya gitu sama aku tapi gak apa-apa. Tapi secara emosionalnya kadang kesabaran itu
nggak bisa kita kirakan juga ya di situasi apapun. Jadi kadang ya namanya juga keceplosan kayak frontal gitu tiba-tiba itu ya wajar, soalnya dia juga begitu, jadi nggak bisa tahu gitu kan. Jadi kaget aja, emosional aku jadi kayak kurang bisa kekontrol ya karena sifatnya dia begitu. Jadi Kak Dini tuh memang dekat dengan dia ya, se-circle kah dari pertemanan Kak Dini? Iya. Tapi Kak Dini sudah pernah mencoba untuk kayak secara personal ngomong, kamu tuh apa ya sifatnya, bisa nggak sih lebih dikurangi gitu? Sebenarnya kalau itu pernah sekali itu pernah, tapi kalau yang sekarang ini belum ada waktu lagi. Mungkin dari sebenarnya aku udah niat dari sebelum secara pribadi gitu kan, tapi kan ini bukan menyangkut aku doang yang kena, maksudnya teman-teman aku juga banyak tuh yang kena, tapi mereka tuh nggak mau karena mereka mengiranya kalau misalkan talk itu terjadi jadi bakal ada kerusuhan lah, atau bahkan namanya juga cewek kan sensitif ya bawa perasaan. Nah itu jadi bisa mereka ngontrol. Tapi kalau diri aku pribadi udah mau niat gitu kan demi kebaikan diri dia juga kan. Tapi teman-teman aku nggak ada yang mendukung itu terjadi karena ya gitu, mereka tuh udah mikirin dampak negatifnya duluan, udah overthinking gitu. Kayak ntar tuh bakal kayak gini, yang ada bakal berantem dan sebagainya. Jadi untuk circle Kak Dini gitu. Tapi dari segi personal Kak Dini berarti memang sudah niat untuk berbicara secara personal dengan dia, tapi tidak didukung dengan teman-teman Kak Dini. Iya benar. Tapi Kak Dini pernah mikir nggak sih kenapa aku harus ngikutin kata orang lain gitu? Padahal kan diri aku nggak nyaman dengan situasi ini gitu. Oh iya sih, sebenarnya pernah mikir seperti itu, pernah terlintas pikiran seperti itu. Jadi kayak ya kenapa enggak aku aja yang handle, maksudnya kayak udah nggak apa-apa lah aku ngomong aja secara langsung demi kebaikan juga. Tapi mikir juga iya ya, kenapa aku misalkan ini belum tentu juga orang tersebut itu menerima apa omongan aku atau apa omongan kritikan dari aku. Mungkin dia bisa aja mendengarkan pas saat aku ngasih kritikan, ngasih solusi, tapi kan dia belum ikhlas, mungkin belum terlalu ikhlas kalau misalkan kok bisa sih karena aku kenal ini jadi apa ya, jadi ikut apa namanya, jadi berurusan sama kehidupan pribadi aku, bahkan ini dia tuh pasti mengiranya aku kayak terlalu mencampuri kehidupannya dia, padahal kan demi kebaikan niatnya, tapi kan belum tentu orang itu bisa menerima niat baik kita. Susah. Tapi sebenarnya Kak Dini tuh pernah kayak merasa kayak seharusnya gue tuh gak berteman dengan orang ini gitu. Nggak sih? Oh misalnya sebenarnya enggak sih, kayak ya udah namanya juga fase kehidupan pasti kita banyak menerima kendala dari sosial dan sebagainya gitu, jadinya ikhlas aja kalau misalkan udah melewati pertemanan ini. Tapi balik lagi jadinya orang lain yang dekat sama aku gak terima kalau aku punya dari disudutin sama dia gitu loh. Jadi teman-teman aku yang lain tuh ngerasa kayak lagi sih pakai temenin dia dari awal kan udah jelas dia tuh jauh banget sama sifat kamu kayak gitu, jadi ya kayak gitu. Jadi aku tuh distract sama omongan orang lain gitu, kayak oh iya ya kayak gitu, padahal asli dalam diri aku tuh nggak kayak gitu, maksudnya kayak udah ikhlas aja gitu. Jadi sebenarnya di sini Kak Dini juga takut ya sama pertemanan Kak Dini dengan si dia ataupun dari teman-teman yang lain gitu. Iya benar. Tapi cara apa sih yang Kak Dini sudah melakukan gitu
kalau ketika teman Kak Dini itu tuh membuat Kak Dini secara emosional jadi kayak aduh malas banget berhubungan dengan dia gitu. Kayak mas buat berinteraksi sama dia gitu kan. Mungkin sekarang ini bisa dilihat kayak agak renggang, agak canggung, karena ya balik lagi jauh berbeda sifatnya. Itu sebenarnya aku nggak ngerasa menjauhi atau bagaimana, aku masih kayak ya udah komunikasi yang lancar gitu kan. Tapi mungkin dia yang dia yang ngerasa kayak aku jadi beda juga gitu, jadinya agak canggung kalau dilihat sama pandangan orang kok dia renggang gitu. Tapi kalau diri aku pribadi sih nggak renggang sama dia, masih fine fine. Tapi temen aku yang lainnya tuh udah kelihatan masih batas jaraknya lah Gemes gitu ya. Oke, jadi begitu Kak Dini. Tapi sebelumnya Kak Dini pernah merasakan situasi seperti ini nggak sih? Situasi yang sama maksudnya Yang mirip seperti ini. Sebenarnya dulu pernah merasakan ini juga, tapi nggak maksudnya gimana, nggak aku banget gitu yang merasakan, jadi orang lain yang lebih merasakan. Jadi situasi aku nggak apa nih cerita yang flashback gitu ya. Aku pernah ada di posisi ini juga, karena orang itu ternyata ya sama kayak cerita yang sekarang gitu, nggak bisa diperkirakan, ternyata perubahannya sangat amat drastis gitu kan soal sifat. Jadi ngerasa kayak orang ini tuh apa ya, nggak ngulik kebaikan kita gitu yang kita kasih, jadi nggak menghargai lah ya, dia nggak ngasih feedback yang sama, padahal kita udah berupaya baik sama dia, tapi dia seperti itu sama kita. Dan walau banget kita jadi kayak dituduh gitu. Itu lebih kaget sih, lebih kayak aku tuh secara personal sama orang yang dulu nggak ada masalah apa-apa, nggak ada, bener-bener kita tuh sama-sama care, terus sama-sama punya komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar, terus bahkan kayak pertemanan kita tuh dekat banget dulu. Nah tapi dia tuh ada problemnya, ada masalahnya tuh sama temen aku. Nah berarti kan aku harus ngasih space doang, aku nggak mau jadi kayak harus berpihak sama siapa gitu kan, aku harus adil dong dalam pertemuan ini. Jadi aku menerima nih apa namanya keluh kesahnya dari teman aku atau enggak dari orang tersebut gitu kan. Nah aku udah nampung semua permasalahan mereka, dan aku juga udah berupaya nih ngasih solusi, ngasih titik tengahnya gitu, biar mereka tuh sama-sama damai, bisa mempersatukan pertemanan yang kembali gitu kan. Dari masa sebelumnya itu udah mereka tuh juga sama-sama erat, tapi gara-gara masalah ini mereka jadi renggang. Nah aku tuh mau memperbaiki pertemanan mereka kayak sebelumnya gitu kan. Nah jadinya masalahnya itu berpusat pada saat waktu dia cerita ke aku tentang permasalahannya itu. Sebenarnya dia part ceritanya tuh udah lumayan banyak. Jadi yang terakhir itu lebih ke apa ya, lebih maksa parahnya lah dia punya masalah sama teman aku. Jadi aku udah ngasih solusi, dia udah cerita, aku udah mendengarkan, terus udah meluangkan waktu buat ngasih solusi ke dia gitu kan. Itu pas malam-malam gitu kan. Nah pas besok paginya dia tiba-tiba langsung menyerang pribadi ke aku gitu. Kayak pas aku buka HP kayak kaget dong, kayak ada notifikasi apa. Perasaan malamnya tuh fine aja, masih sama-sama komunikasi baik lah ya. Terus tiba-tiba dia menuduh aku kalau cerita ke yang lain. Nah terus satu enggak, dia itu juga menuduh kalau misalkan aku lebih berpihak ke yang lain, ke teman aku yang lain dibandingkan berpihak ke dia, karena dia ngerasa temen aku tuh menyudutin dia gitu, jadi nggak mau ditemenin lain sebagainya. Sebenarnya aku tuh kayak gitu, padahal malamnya aja, faktanya aja pas itu kan lumayan larut malam ya, langsung matiin HP, maksudnya nggak ada beralih ke media sosial lainnya gitu buat komunikasi sama orang lain. Tapi dia pagi-pagi tanpa bukti tiba-tiba nyerang aku
aku secara pribadi kayak kamu tuh cerita ke yang lain ya, terus kamu jadi berpihak dengerin orang lain dibandingkan diri aku gitu, kayak nyerang kayak gitu, kayak "What? Kalian kenapa ya, kenapa tiba-tiba harus menuduh seperti ini tanpa bukti?" Dan aku minta bukti dong, kayak berani ngomong apa nih kok berani nuduh kayak gini gitu kan. Nah, ternyata dia nggak ada bukti, cuma asal ngomong aja gitu kan, nggak terima dong aku, kayak lah nggak ada bukti kok main nuduh-nuduh sembarangan kayak gini kan nggak sopan jatuhnya. Nah tapi dia tuh jadi taunya tuh dari apa, nggak tahu sih, dia lebih ke insting aja gitu, kayak feeling dia tuh si aku nih cerita ke orang lain padahal nggak seperti itu faktanya gitu kan. Nah dari situlah dia yang memutus tali silaturahmi, dia jadi ya kayak udahlah udah sampai sini aja, nggak mau berteman-teman lagi sama kamu dan juga sama teman-teman aku yang lainnya gitu kan. Kayak ya sebenarnya tuh hak dia buat berteman sama siapa aja yang mau berteman sama aku, sama yang lainnya itu bebas gitu kan. Tapi kayak ini tuh apa namanya, janggal gitu loh. Jadi kayak gak ada problem, gak ada apa-apa, tiba-tiba memutus tali silaturahmi kan, kayak gak sopan woy. Kayak ya Allah, situasi macam apa ini gitu. Jadinya aku juga cerita dong permasalahan aku ini sama teman aku yang punya problem sama dia kan. Dia juga kaget, kayak nggak apa, dia beneran sembarangan banget orangnya kayak gitu, tiba-tiba ngomong kayak gini sih tanpa fakta, tanpa bukti akurat gitu kan. Nah terus teman aku bilang, ya kan dibilang jangan sama dia mau begitu, mau kelakuannya sifatnya begini. Jadinya orang-orang udah pada tahu kan. Jadi juga sama orang yang tadi aku ceritain, dia juga bercerita sama orang yang gak ada sangkut pautnya sama kita, di luar jangkauan kita ya tentunya. Nah dia bercerita lebih-lebihkan juga sama fakta yang terjadi, kayak ya Allah ini bener-bener diuji banget ya kesabarannya, bener-bener separah itu dia ceritain ke orang lain kan. Nah orang lainnya ini yang diceritain yang gampang terhasut juga, jadi kayak oh iya ya ternyata dia gini gitu. Padahal faktanya tuh nggak kayak gitu, malahan dia seperti itu gitu kan. Gak mau disalahkan di mata pandangan atau pandangan orang lain tuh, dia nggak mau jadi sumber yang masalahnya gitu. Dia maunya ya diri dia tuh fine aja, diri dia tuh benar gitu, padahal pastinya ya tidak seperti itu ya guys. Nah, jadinya bingung. Nah dari masalah situ pas aku jumpa masalah yang sama seperti ini, situasi ini, jadi aku udah bisa, udah punya pengalaman gitu cara kasih solusi begini, terus cara mendamaikan hati aku, terus kontrol emosinya juga aku udah tahu karena udah berpengalaman ya sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak kaget banget karena udah punya pengalaman yang sebelumnya sama seperti itu. Tapi kan ini di dalam kegiatan sehari-hari, permasalahan ini tuh mengganggu Kak Dini nggak sih? Mengganggu dalam hal apa nih, kayak emosional Kak Dini bagaimana? Terus aktivitas juga ini terganggu gitu. Sebenarnya nggak terlalu mengganggu banget karena juga aku orangnya udah amatan ya, karena ya udahlah kalau udah kayak gitu. Tapi kadang mengganggu juga kan, namanya juga manusia kan, moodnya beda-beda ya, perasaannya berubah-berubah setiap harinya, bahkan setiap menitnya kita nggak bisa memperkirakan mood kita seperti apa kan. Jadi itu agak mengganggu juga sih, kayak tadinya aku lagi ngerasa diri aku baik-baik aja, maksudnya lagi ngerasa senang, lagi bahagia, terus tiba-tiba tahu nih dia cerita ke orang lain tentang diri aku sama teman-teman aku yang gak sesuai fakta ini. Jadi kan jadi drop ya moodnya, kayak kok dia kayak gini, jadi bikin merubah mood orang lain kan. Nah itu juga pernah terjadi, sering banget sih terjadi kayak gitu. Terus habis itu kalau misal ada janjian atau apa, ini orang tersebut ini tuh gampang ngeluh. Jadi kan kita emang sama-sama capek ya pergi ke satu destinasi misal, nah tapi dia tuh lebih ke ngeluh banget, dari kayak
kayak jadi beraura negatif kayak gitu ya. Jadi kita jadi ke bawah gitu. Tadinya tuh kita nggak ada niatan mau ngeluh, kayak yaudah kan kita ikhlas ya jalan ke apa tujuan ini gitu kan. Tapi gara-gara denger apa namanya keluhan dia, dengan rasa kayak ih pasti panas banget, namanya juga cuaca kan gak bisa diprediksi ya. Jadi ke bawah itu kayak oh iya panas banget ini kayak gitu, bawa aja gitu. Jadi gampang ngebawa arus gara emosionalnya dia sendiri. Terus dia juga bikin emosinya tuh lebih tepatnya kan kita sama-sama punya perasaan ya, walaupun situasinya dia kita nggak bisa menebak dia hari itu nggak mood kah atau mood kah, tapi dia kalau lagi nggak mood pelampiasannya ke kita. Jadi kayak aku agak kurang serap sama orang yang seperti ini, karena kita nggak ada yang tahu ya. Kalau misalkan dia cerita dulu di awal dia nggak moodnya karena apa, sebab penyebabnya, itu nggak apa-apa dong kita dipelampiasin, karena kita tahu nih dia tuh situasi hatinya seperti ini saat ini gitu kan. Nah karena dia nggak cerita kan, jadi kita nggak bisa menebak-nebak nih orang kenapa marah-marah mulu bawaannya gitu, sensitif mulu gitu kan. Nah itu di situ bikin geram sih, kayak ya Allah kita doang yang harus mengerti keadaannya dia, bahkan dia aja nggak mengerti keadaan kita balik gitu. Nah itu yang bikin mengganggu aktivitas sama emosional diri aku secara pribadi sih. Berarti yang aku tangkap di sini sebenarnya Kak Dini ini tuh mau melampiaskan emosi tapi akhirnya terpendam di diri Kak Dini sendiri. Iya betul. Di sini juga aku menangkap sebenarnya Kak Dini ada sedikit terasa takut atau mungkin nggak enakan dengan relationship orang lain, maksudnya relationship dengan teman-teman Kak Dini. Iya Jadi betul, kan betul. Kak Dini bilang sebenarnya aku tuh pengen kayak ngobrol secara personal dengan si A ini, namun teman-teman Kak Dini tuh kayak udahlah nggak usah bilang gitu. Itu bagaimana tuh Kak Dini? Apakah rencana ke depan Kak Dini ini tuh tetap berteman dengan si A ini atau bagaimana? Soal berteman sih mungkin iya, karena namanya apa namanya gabung memutus tali silaturahmi kan nggak baik juga. Jadi kalau misalkan kita sih sama-sama saling mendoakan aja ya buat orang sekitar gitu, misalnya buat sifatnya dia jadi bisa berubah gitu. Kan udah ngasih tindakan, udah maksudnya solusi kita udah nyampain, tapi dia belum ada niatan buat berubah. Jadi dari situ, dari sela-sela waktu itu kita bisa sama-sama mendoakan lah yang terbaik buat dia. Jadi tetap mau berteman tuh mau aja, tapi kalau yang lain nggak tahu, beda-beda kan perspektif orang lain. Berarti di sini Kak Dini tuh nggak ada niatan untuk kayak nge-cut off orang tersebut ini. Sebenarnya enggak sih, kayak ya udah lah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan dia yang duluan ya udah terima aja, itu emang haknya dia yang udah nggak mau. Tapi kalau aku nggak, aku tipe yang udah nggak apa-apa, tetap jalanin aja gitu. Oke. Mungkin dari permasalahan ini cara Kak Dini untuk mengatur emosi mungkin dari diri sendiri dulu ya, untuk calm down, melampiaskan perlahan dan mengerti si A ini. Itu Kak Dini ada cerita lain yang relatable dengan ini? Cerita lain yang sesuai sama situasi ini nggak ada sih, cuma yang satu masalahnya tuh yang dia sama yang orang dulu yang pernah aku kenal juga seperti itu. Bahkan orang dulu yang aku kenal aja kan masih lingkup yang sama ya, maksudnya masih di daerah sini, berarti otomatis kan sering ya ketemu, sering jumpanya di saat di jalan atau misalkan lagi ke suatu minimarket atau apa, kan pasti kalau orang sini pasti sering apa ketemu dadakan gitu kan. Nah sebenarnya orang ini agak labil sih, aku juga bingung sama orang yang dulu ya. Nah itu dia tuh kalau ketemu sama aku masih senyum, masih menyapa, dan padahal ya, aslinya dia mau mutus tali silaturahmi kan. Bingung ya, ini orang gimana sih, pelimpen banget sama keputusannya gitu kan.
tapi aku tetap ngasih feedback yang baik kalau misalkan dia nyapa ya aku sapa balik gitu kan. Tapi kalau misalkan dia kayak memandang sinis atau nggak suka gitu, ya udah aku juga nggak memandang kayak gitu, tapi kayak ya udah biasa aja gitu, kayak ngeliat ya udah ngeliat aja gitu. Tapi nggak komunikasi banyak karena ya itu dibatasin semua media sosialnya, diputus silaturahmi sama dia, jadi ya nggak bisa komunikasi banyak. Mungkin dari segi cerita ini yang aku tangkap sebenarnya Kak Dini ini tuh sudah tahu atau sudah bisa memposisikan diri Kak Dini dari permasalahan ini. Tadi juga Kak Dini sudah bisa ya untuk mengontrol emosinya dengan cara calm down, tidak melampiaskan permasalahan Kak Dini atau emosi Kak Dini ke teman-teman yang lain, terus juga mengerti perasaan si A ini, tapi dalam hati Kak Dini sebenarnya ada ketidakcocokan gitu, tapi Kak Dini mampu untuk mengelola emosi tersebut. Itu menurut saya sudah sangat bagus sih dari Kak Dini. Mungkin ini karena sudah kurang lebih 40 menit Kak Dini, mohon maaf sekali. Sepertinya sesi konseling ini akan kita akhiri. Apakah Kak Dini ada permasalahan lain yang ingin diomongkan atau ceritakan? Nggak ada sih, udah cukup. Oke, bagaimana perasaan Kak Dini setelah sesi konseling ini? Merasa lega sih, kayak bisa mengungkapin gitu kan, bisa mengungkapin rasa emosional yang aku selama ini pendem gitu kan. Jadi kayak merasa ya udah lega aja gitu, bisa lancar gitu ceritainnya dia yang sesuai faktanya ini gitu. Kali ini memang sekali karena sudah selesai. Mungkin kalau misalnya di kemudian hari Kak Dini ada permasalahan lagi atau ada suatu hal yang mau dibicarakan dengan saya atau didiskusikan bersama, saya sudah mengirimkan sebuah form evaluasi untuk kegiatan kita hari ini. Jika Kak Dini ada permasalahan tadi bisa ditulis di situ. Oke, Kak Dini. Baik. Mungkin itu saja. Mohon maaf sekali Kak Dini jika ada kekurangan dari sesi konseling ini, terutama dari segi penyampaian saya atau feedback saya. Mohon maaf sekali ya Kak Dini. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf banget ya kalau banyak ngomong soal masalah ini. Terima kasih ya Kak Dini sudah mengikuti kegiatan konseling ini. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke Kak Dini, mari saya antar pulang ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Hati-hati ya Kak Dini. Iya. Sampai jumpa.